melalui dunia. Mari kita berdiam diri di hadirat Tuhan sejenak. Pertolongan kami datang daripada Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan umat kepunyaannya, Allah yang sakit hati di tengah damai sejahtera yang melampaui akal budi ada dalam hidup kami saat ini selama kami beribadah. Amin. Kami persilakan dulu, saya serahkan ke atas panggung. Kita
bersukacita. Untuk kita memuliakan nama Dia.
permohonan kami. Biarlah sisa hidup kami, selama kami masih diberi kekuatan oleh Tuhan untuk melayani Engkau dalam bidang kami masing-masing. Kami memohon dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami masing-masing, kami memuliakan Tuhan, karena kami tahu itu yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, jikalau saat ini Tuhan izinkan kami untuk mendengar firman, anugerah bagi kami. Kami tidak mau menyanyiakan. Kami memohon Allah Roh Kudus, Kau akan menolong kami. Sini kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Kami sambut Tuhan firman dengan rasa syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Belajar benar. Jadi, memang tema firman Tuhan yang menikah hidup memuliakan Tuhan. Nah, pasal 11 Wahyu yang kita pelajari menikah sejatosipun sampun peristiwa akhir. Ada kejadian-kejadian ingkang dipun soroti Wahyu pasal 6 sampai pasal 11. Sangkakala ke-7, sangkakala yang sudah genap murka Allah ditumpahkan ke bumi dan Tuhan datang penghakiman secara menyeluruh dilaksanakan. Itu dalam pasal 11. Lalu pasal 12 dan seterusnya sampai 19 itu peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam pasal 6, 7, 8 dan seterusnya itu disoroti dari sisi lain. Jadi peristiwanya sama, cuman pasal 12 menyoroti peristiwa yang terjadi dalam pasal 6 dan seterusnya misalnya. Peristiwa itu sama, cuman yang disoroti, yang ditulis oleh Yohanes, dilihat oleh Yohanes itu dari sisi lain. Kalau ini contoh, saat menikah peristiwa ini pandemi corona, itu peristiwa ini. Tapi beritanya enten saya menulis dokter semalis ini, anggota medis semalis ini. Tapi enten sing menyoroti, ya. Oh, kloster ono sing memulai baru, kloster ono sing memulai baru. Nah, sejatinya pun masalahnya namun pandemi itu, tapi beritanya macam-macam. Dan itulah penulisan mengatakan. Sehingga dalam pasal-pasal akhir Allah mengharapkan kita sudah mengerti sebagai umatnya itu bahwa dunia ini akan diakhiri dan akan masuk ke dunia baru dan langit baru. Dan Allah mempersiapkan umatnya untuk menghadapi itu semuanya seizin Dia. Itu sebenarnya. Nah, terus dari itu langsung ayat pasal 11, ya. Kita akan membaca ayat 1 dan 2, lalu saya akan menjelaskan lalu maknanya apa dan pelajaran apa nanti yang kita bisa ambil, ya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya.
Tetapi kecualikanlah pelacaran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Nah, mari kita lihat ayat 1. Turunkan ayat 1. Ayat 1, turunkan aja ayat 1. Perhatikan ya. Coba ayat 1 bagian B. Ya, saya akan katakan, Bapak konsentrasi di sini. Bapak Ibu konsentrasi di sini. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan misbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Dan mereka yang beribadah di dalamnya. Dari kata itu jelas bahwa bait suci ini merupakan simbolis. Karena suruh membangun orang-orang yang beribadah di dalam bait suci itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bait suci yang dilihat oleh Yohanes ini merupakan simbolis dari orang-orang percaya. Nah, sebagai gereja yang aman. Kalau kita melihat 1 Korintus pasal 6 ayat 19. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait suci, yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya. Lalu kita bandingkan Wahyu 21. Ya. Coba dari 20 ya, nanti dibacanya kan jadi ya. Ini tentang bait suci yang dilihat. Nah, seperti itu. Lalu ayat 21. Nah, itu. Nah, dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Terus ada 22. Ayat 22 naik kanan. Nah, dan disinilah, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Jadi jelas Yerusalem baru tidak ada bait suci. Jadi bait suci yang dilihat dalam Wahyu pasal 11 itu merupakan simbolis daripada orang-orang percaya seluruh dunia ini sebagai gereja yang aman. Nah, lalu ada 2 bagian di sini yang dibangun adalah bagian dalam. Bagian luar tidak boleh. Kembalikan Wahyu pasal yang ke-11. Kita sudah memastikan bahwa apa yang dilihat oleh Yohanes ini adalah secara simbolis, bukan bait suci yang kelihatan. Memang bait suci yang kelihatan
kelihatan yang dibangun oleh bangsa Israel itu memang ada. Tetapi itu sebenarnya juga merupakan simbolis saja. Gitu. Nah, dan Allah membangun, meminta membangun bagian dalam. Ya di sini. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang ada di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya, 3,5 tahun. Nah, perhatikan di sini. Ada di dalam bait suci, tetapi pelataran di luar itu diberikan bangsa lain. Nah, orang percaya sejati sebenarnya bangsa apa? Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Nah, bangsa lain berarti bukan bangsa yang kudus. Allah sedang berbicara di sini sebenarnya. Di sini Allah sedang membedakan, memperlakukan secara beda antara orang Kristen yang sejati dan orang Kristen yang bukan sejatinya. Atau kata lain, di gereja ini ada orang yang hidup di dalam Kristus, ada yang hidup di luar Kristus. Baik sutinya anak domba Allah. Anda percaya nggak ini? Bahwa di GSP Roma ini, nah juga ada orang yang hidup di pelataran sana, bangsa lain, bukan bangsa yang kudus, hidup di luar Kristus, bukan di dalam Kristus. Dia di gereja, dia beribadah di gereja. Kemarin banyak tanda kalau orang itu tak punya materai, jelas itu bukan miliknya Tuhan. Nah, sekarang sedang diseleksi di sini. Kristus hidup di dalamku atau aku di luar Kristus? Di luar Kristus. Di sini tembok perlindungan sedang dibangun oleh Allah. Bait suci suruh membangun, mengukur temboknya. Tembok perlindungan. Allah melindungi orang-orang Kristen yang sejati dari murka dan dari murka Allah maksud saya, dan juga dari bencana rohani yang dasar. Kalau dari bencana alam, belum tentu Allah melindungi kita. Bisa jadi melalui itu kita dipanggil, belum tentu. Tetapi saya berbicara di sini adalah bencana rohani yang lebih dasar. Allah akan melindungi itu. Dan ada penafsir yang mengatakan inilah perlindungan Allah yang dibangun. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 4 sampai 18. Saya akan jelaskan ini, sebenarnya saya sering menyampaikan ini. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepada kamu dengan firman Tuhan. Saya nggak tahu firman Tuhan yang ditunjuk, yang saya jelaskan ini ada yang mana. Tapi
ini sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang tinggal, yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberikan, ini bunyi sangkakala yang pasal 11 ayat 15 yang dibunyikan. Sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah, ada penafsir masa sengsara 3,5 tahun gereja sudah diangkat. Tetapi penafsir yang lain, gereja belum diangkat. Diangkat setelah masa 3,5 tahun itu berakhir diangkat gereja. Lalu masa pepician antikristus bertahta di bait suci sana, antikristus, dan kejahatan luar biasa di sana. Nah, baru diangkat. Nah, sekali lagi, saya sebagai hamba Tuhan tidak berani mengatakan waktu yang tepat yang mana. Semuanya penafsir ini punya dasar Alkitab. Bagi saya dan saudara, entah waktunya sebelum sengsara 3,5 tahun atau sesudah sengsara 3,5 tahun, yang jelas ada perlindungan. Dengan cara begitu hebat Allah melindungi, diangkat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bukankah ini seperti firman Tuhan pasal 10? Oh, firman Tuhan itu kalau dimakan yang dirasani gitu ya. Di sini dimakan istilah Yohanes, dimakan itu manis. Bukankah ini manis dari Tuhan? Bukan yang dikasih Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan hanya berpesan, pastikan Anda menjadi orang Kristen yang sejati. Kalau enggak, di luar sana. Dan itu mengerikan. Nah, itu pasal 11 kembali ayat 1 dan 2. Kita akan masuk pasal 11 tadi ayat 3 sampai ke 6. Saya akan bacakan. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya, 3,5 tahun ini kalau dihitung. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dia yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Nah, mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Nah, saya ingin saudara bandingkan di sini. Daniel pasal 12. Belum saya menjelaskan supaya pemahaman kita tak komplit demikian. Nah, lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit, 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya.
Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka setelah hal ini akan nanti 3,5 tahun. 1 masa, 2 masa, 3,5 masa. Jadi 1 masa. Nah, Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-5. Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-5. Ya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di Israel. Salah. Bukan Maleakhi 1. Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-5. Ya, coba yang sudah ketemu baca, saya akan menjelaskan nanti di sini. Coba dengan keras. Kalau buka. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Menjelang kedatangan Tuhan yang dahsyat ya, akan ada Nabi Elia yang muncul. Tapi juga ada Nabi Musa yang muncul tadi di sana. Mari kita lihat sekarang Matius pasal 17 ayat 1 sampai 7. Matius pasal 17. Nah, lihat di sini Matius pasal 17 ayat 1. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Dan seterusnya nanti itu tentang respon murid-muridnya. Tapi saya akan menjelaskan figurasi ini, pernyataan, bukan pernyataan, pernyataan Kristus waktu dimuliakan. Sejatinya Kristus akan dimuliakan seperti ini, itu peristiwa itu. Sebelum kedatangan itu ada Nabi Musa dan ada Nabi Elia. Nah, kita akan kembali di sini sudah akan mengiringan pemikiran. Nah, sebelum munculnya Antikristus berkata ayat 7 nanti, ayat Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai 6. Nah, dalam masa sengsara 3,5 tahun, Tuhan mengutus Nabi Musa dan Nabi Elia untuk bersaksi, untuk bernubuat. Nah, ini juga apakah merupakan figur orang? Nah, khususnya ini bangsa Israel, karena dari sana ada baik Allah, ada tanaman yang ada di Israel, lalu nabi-nabi ini adalah bangsa Israel semua. Itu. Nah, ini penafsir yang 3,5 tahun dia diangkat. Tuhan hanya memberikan kesempatan kepada bangsa Israel di masa kepicikan itu. Walaupun nantinya bangsa Israel nanti ditaklukkan oleh Antikristus. Nah, saudara yang dikasih, ada 2 penafsir lagi di sini. Saya tidak berani mengatakan apakah ini personifikasi antara Musa dan Elia,
Ada orang yang mengatakan nanti bangsa Israel akan muncul orang yang mempunyai karunia nabi seperti itu, membuat mujizat seperti itu. Ada bencana, ada kelaparan, ada peperangan di situ. Tetapi ada juga, ini hanya merupakan kondisi. Kondisi menjelang kedatangan Tuhan Yesus akan terjadi seperti kondisinya pada waktu Elia bernubuat, kelaparan, tidak ada hujan, bencana alam, dan mujizat-mujizat akan terjadi. Nah, melalui peperangan, hujan darah dan lain sebagainya, ini yang dikerjakan oleh Musa. Nah, saya sebagai hamba Tuhan kembali di sini, saya mengatakan entah itu orang, entah itu satu bangsa. Nah, tetapi yang jelas kondisinya akan terjadi seperti itu. Karena dinubuatkan berkali-kali menjelang akhir zaman ada peperangan, ada bencana, ada kelaparan dan seterusnya. Itu kondisi itu jelas seperti itu. Nah, apakah nanti bangsa Israel akan tampil untuk bersaksi seperti Elia dan itu kami tidak berani mengatakan ya. Tetapi selalu saya katakan selalu dalam penggenapan firman Tuhan, bangsa Israel itu selalu dengan mujizat. Dengan mujizat Allah bekerja di dalamnya. Kembalinya bangsa Israel dapat tanah yang gersang, bangsa Israel menambah, itu semuanya dengan mujizat-mujizat. Allah ada di dalamnya. Dan masa ini sebenarnya Allah menghendaki bangsa Israel suruh percaya kepada Yesus, tetapi dia masih menunggu, tidak mau. Dan nanti akhirnya sisa Israel akan diselamatkan setelah nanti Kristus ini memerintah. Itu ayat 1 sampai ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Nanti kita akan simpulkan pelajaran apa di sini nanti. Ya, kelaparan, bencana, dan peperangan akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Dan ada orang yang bersaksi tentang Kristus dan bernubuat dan membuat mujizat yang seperti itu. Ayat 7. Nah, dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Kira-kira Anda sudah tahu siapa yang ada di jurang maut? Siapa pemimpinnya di jurang maut? Abaddon dan Napoleon kemarin itu sebenarnya adalah iblis. Jelas di sini adalah antikristus muncul yang dikendalikan oleh iblis. Entah itu orang, entah itu organisasi. Kemarin kita bahas di Paningan. Nah, apakah ini nanti orang atau organisasi? Ada orang yang menafsirkan ini orang. Waktu zamannya Hitler dianggap itu antikristus. Ternyata bukan. Dan sekarang ini berkembang. WHO rupanya akan menjadi antikristus. Belum tentu. Tetapi yang jelas akan muncul dan menguasai bumi melalui Israel sana. Itu antikristus yang jahatnya luar biasa. Kemarin kita sudah bersaksi, kita sudah membaca bahwa di dalam pasal 10 malaikat yang diikat, 4 malaikat yang sangat jahat itu sudah dilepas. Peristiwa 3,5 tahun ini sudah dilepas, sehingga kejahatan tidak terkendali. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kemarin di Paningan, kejahatan ini dilakukan oleh seseorang atau oleh bagaimana menggerakkan kejahatan orang-orang seperti itu. Aku hampir meyakini bahwa kejahatan ini digerakkan oleh malaikat-malaikat yang jahat ini
itu melalui bangsa-bangsa, peperangan antara bangsa, karena yang mati sangat banyak dan akhirnya kesudahan dunia ini selesai. Itu kesalahan ini. Saya pribadi berpikir pasti itu, ya. Karena apa? Persiapan peperangan ini bisa menghancurkan dunia ini. Sudah diketahui oleh para ahli. Bisa dunia ini hancur karena peperangan itu. Bahkan kalau kemarin membaca berita, Amerika katanya tersenyum karena Cina akan merusakkan kapal Indo-Amerika yang ada di lautan Cina Selatan. Itu gagal, tidak bisa. Tapi Cina pun tidak berdiam diri nanti. Bagaimana mengupayakan itu sehingga apa yang dikatakan Pak Tri di sana, sepertiga laut ini cukup di Laut Cina Selatan. Ya dari situ kita melihat bahwa kejahatan yang digerakkan oleh malaikat yang jahat atau setan-setan ini, itulah akan terjadi dan melalui peperangan antar bangsa itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi, itu ayat 7 jelas muncul antikristus dan berkerajaan dan bangsa Israel kalah perangnya. Itu sudah dinubuatkan nanti bangsa Israel kalah baru teriak Tuhan tolong baru Tuhan datang. Itu ayat ke-8. Nah, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalib. Permit di sini saya menjelaskan sedikit ini kata hinaan oleh Yohanes, karena Yohanes menulis ini tahun 90, kira-kira itu 90 sampai 94. Tetapi kota Yerusalem itu hancur tahun 70. Jadi kota yang dibanggakan itu akhirnya habis porak-poranda, rata dengan tanah, bangsanya dikeluarkan dari Israel, kan disebar ke yang dunia, ke seluruh dunia bangsa Israel. Nah, ini kata Ejaan Yerusalem ini seperti Sodom dan Gomora, katanya dikandani, sehingga harus didisiplin seperti itu. Oke, ayat ke-9 terus. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang yang tidak memperbolehkan mayatnya mereka dikuburkan. Terus kata hinaan tadi, dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Ayat 11. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar satu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Kenaikan gereja di sini dilihat. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat. 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Di sini jelas kedatangan Tuhan Yesus kakinya akan menjejakkan di Bukit Zaitun, dan Bukit Zaitun itu terbelah menjadi 2 dan menjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Ini tentang kedatangan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada penggambaran yang sangat indah bagi orang
yang mau menyaksikan imannya. Walaupun yang digambarkan Musa dan Elia akhirnya dibunuh. Gambaran itu demikian, saudaraku. Kalau saya bersaksi, saya ini rampung, tidak ada apa-apanya. Tetapi apa yang saya saksikan, Yesus yang saya saksikan, ini bersifat kekal dan ini mulia. Dan terus akan menghakimi orang itu. Entah orang itu mau percaya atau tidak. Oke. Tentang ini. Kita bisa dibunuh kalau kita bersaksi. Dan merasa tidak perlu setan membunuh kita, karena dengan rasa takut pun kita sudah tidak bersaksi. Kok ditolak, itu pun sudah cukup. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kesaksian kita yang kita saksikan tentang Yesus itu mulia dan itu kekal, dan mereka akan dihakimi itu. Nah, walaupun kita ini lemah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 11 dan 12, nah, pengangkatan gereja dan kedatangan Tuhan Yesus setelah masa kepujian itu, ayat 15 sampai 19. Nah, kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja, umatnya dimuliakan. Lihat, lalu malaikat yang ketujuh, ini kedatangan Tuhan Yesus, ini sangkakala yang ketujuh, sangkakala sudah sempurna, penderitaan di dunia ini sudah utuh, lalu Tuhan datang. Di sini lihat, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suaranya yang di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Dia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus akan memerintah sebagai Raja setelah membunuh antikristus dan lawan-lawannya. Memerintah di dunia ini 1000 tahun, lalu kita akan masuk ke Yerusalem baru, langit baru, bumi baru bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Ini secara singkat, nanti dilihat oleh pasal-pasal lain di sini. Nah, tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja. Nah, saudara, saya ingin sampaikan ini. Kita melihat di sini ayat 15 sampai 19. Ya, kita akan baca di sini ayat 15. Lalu malaikat yang itu meniup sangkakala, dan seterusnya ayat 16. Dan ke-24 tua-tua, kita tahu ya, 24 tua-tua kemarin ini mewakili orang-orang yang percaya dari generasi perjanjian lama, generasi perjanjian baru maupun bangsa-bangsa lain, yang diwakili oleh 12 suku Israel dan 12 murid Tuhan Yesus. Ayat 17. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada, yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah memulai pemerintahan sebagai Raja. Ayat 18. Dan semua bangsa telah marah, tetapi marahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu. Saya ulangi, untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa membinasakan bumi. Manusia maksudnya. Terus, ya, maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru-guru dan gempa bumi dan hujan dan es yang lebat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 15 sampai 18 ini
tentang kedatangan Tuhan Yesus. Lalu umat kecil besar, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapatkan upah dalam ketaatannya, mendapatkan upah dalam ketaatannya. Mestinya kita tidak hidup di dunia ini mentaati karena upah. Itu semuanya ketaatanmu diperhitungkan oleh Tuhanmu, kesetiaanmu diperhitungkan oleh Tuhanmu, besar kecil, nabi atau apapun itu tadi. Jadi orang yang percaya sejati, orang akan rugi, betul? Tidak akan rugi, saudaraku. Taat itu tidak akan rugi. Upah yang menurut. Lalu yang kedua, saya ingin sampaikan tujuan tujuan Allah menyelamatkan kita supaya kita hidup memuliakan Dia. Karena tujuan akhir kita hanya memuliakan Dia. Dia tahu itu. Nah, sekarang pertanyaannya, perjalananmu di sini menuju kemuliaan itu, apakah memuliakan Allah atau memuliakan kamu sendiri? Kadang-kadang kita memuliakan Allah dengan mulut, betul, menyanyi memuji Tuhan dengan mulut kita untuk memuliakan Dia. Tetapi nek mulut tanpa perbuatan kita memuliakan Dia, Pongkol aja bisa. Asal kita kedebus aja bisa kan? Bisa. Tapi bukan itu, saudaraku. Lihat di sini, ketaatan kita ada upah. Ketaatan kita wujud memuliakan Dia. Orang rugi. Lalu mengenai tabut di sini kita terbuka di sini. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan guru, deru-guru dan gempa bumi dan hujan yang lebat. Saudara yang dikasih Tuhan, tabut perjanjian ini milik yang suci dan berharga bagi bangsa Israel, umat pilihan Allah. Maka disimpan dimanapun dia akan terjadi. Kalau orang Israel mengejar tabut perjanjian ini pada waktu dibawa oleh Titus, dibawa ke Roma dan disembunyikan oleh Paus Pilatus. Paus Yohanes beberapa saya lupa. Tetapi akhirnya diminta kembali, diberikan. Karena itu yang berharga dan yang suci bagi mereka, yang dikuduskan bagi mereka. Ini adalah lambang kehadiran Tuhan. Lambang kehadiran Tuhan diwujudkan dengan tabut perjanjian. Sehingga bangsa Israel pada waktu dia perang membawa tabut perjanjian pasti menang. Karena itu lambang kehadiran Tuhan. Nah, mari kita terapkan ini dalam hidup kita. Apa yang berharga dalam hidupmu? Duniamu atau perhiasanmu atau yang lainnya? Satu kekeliruan kalau yang lainnya. Yang berharga adalah hadirat Allah. Hadirnya Allah wonten ing panjenengan. Pribadi Allah Tritunggal di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita, itulah yang paling berharga, yang paling mulia dalam hidup. Anda bisa melepaskan pacarmu, jangan sampai melepaskan yang berharga, Tuhan Yesusmu. Berani katakan haleluya? Sing ngomong kuwi.
Karena pengalaman saya melayani banyak, Tuhan Yesus ditukar dengan orang yang ganteng, yang kaya. Ya, perhatikan nasib yang seperti ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya harap Anda yang punya kerabat, punya anak, punya orang tua yang luar saya, perhatikanlah dengan kondisi ini. Karena hidup tanpa Tuhan akhirnya binasa. Hidup di luar Kristus akhirnya binasa. Saudara yang dikasih Tuhan, apa pelajaran yang kita pelajari? Saya membuat tema khotbah saya ini yang akan sampaikan, hiduplah memuliakan Tuhan. Karena hidup orang yang percaya, yang pertama pelajaran, orang percaya yang sejati, yang benar-benar percaya, yang hidup dengan tujuan memuliakan Yesus, apapun yang terjadi, Tuhan akan melindungi, Tuhan membuat perlindungan. Yang kedua, kehadiran Yesus dalam hidupmu, kehadiran Allah dalam hidup kita. Peganglah itu yang berharga. Hidup tanpa Allah adalah kesia-siaan. Jangan sampai Anda melepaskan. Jangan sampai Allah Anda meninggalkan Allah. Itu yang berharga dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucapkan syukur untuk firman. Hamba-Mu sangat terbatas untuk menguraikannya. Tapi Roh Kudus akan menolong umat-Mu untuk memahami dan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami mau sisa hidup kami memuliakan Tuhan. Jadi sisi tujuan hidup kami memuliakan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur. Haleluya. Amin. Kasih. Semoga kita tunggu berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucapkan syukur. Karena Engkau Allah ada di tengah-tengah kami. Bapa kami yang sangat mengasihi kami, Tuhan yang menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan di mana kami hidup. Kami ada di dalam. Kami memohon penanganan virus corona ini segera bisa teratasi. Jangan sampai menimbulkan dampak resesi ekonomi. Para pemangku kewenangan dalam mengatasi COVID-19 ini, Tuhan pakai, Tuhan beri keberanian, kebijaksanaan sehingga segera bisa teratasi. Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk orang-orang yang terinfeksi, yang sudah sembuh, semuanya hanya karena Engkau. Terus Engkau akan tambahkan orang-orang yang sembuh, sehingga kekebalan bangsa kami dalam terpapar virus corona ini segera terwujud. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan para medis dan orang-orang yang Tuhan panggil untuk membuat vaksin, obat. Kami mohon Tuhan akan memberkati orang-orang dengan kebijaksanaan, kepandaian untuk mewujudkan vaksin dan obat virus ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satukan gereja Tuhan di Indonesia ini, supaya kami bisa menjadi terang bengkar di bangsa ini, sehingga bangsa kami
hanya yang menyembah Engkau. Kami menyerahkan pemimpin dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Tuhan beri rasa takut akan Engkau, sehingga hanya menjalankan kebenaran. Bahkan aparat keamanan begitu sigap dalam menangani orang-orang yang ingin menjatuhkan pemerintahan ini, orang-orang yang ingin mengganti dasar negara ini. Melalui aparat keamanan, Tuhan kembali mematahkan itu semua, sehingga Pancasila dan NKRI benar-benar sebagai harga mati untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk himpunan umat-Mu, orang-orang yang Tuhan percayakan berhimpun di gereja tempat ini. Tuhan lindungi dari virus ini, sehingga rasa takut tidak menghantui kami semua, tetapi kami lagi dan menyertakan itu yang berharga dalam hidup kami, dan kami tidak mau melepaskan itu semuanya. Dan karena Engkau saja kami dimampukan untuk menapaki hidup ini dengan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk karya dalam hidup kami, melalui kami. Terus kuatkan dan sempurnakan kami. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang tidak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata kami. Roh Kudus akan menolong kami berdoa, dan biar kehendak-Mu itu yang jadi. Terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, angkat terimalah berkat ini dengan iman. Pulanglah saudaraku. Bapa di surga memberkati engkau dengan damai sejahtera yang melampaui akal budi. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan Bapa. Roh Kudus memimpin saudara, memberikan kuasa kepada saudara, jika saudara akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Karena saudara akan dijadikan garam di mana saudara berada. Di dalam Tuhan Yesus, Allah telah memberkati saudara. Haleluya. Yang telah diberkati katakan, Bapa terima kasih.